Hai sahabat semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga Anda semuanya sehat-sehat saja ya. Ya, karena memang penting ya bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan kita Iya, ya. betul. Nah, senang sekali karena kalian tetap setia bersama kami. Ya, Mhm. stay tune terus di Bung Edi Official Channel ya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang kejujuran dalam cinta. Apa itu jujur? Jujur, eee, menyampaikan sesuatu apa adanya Ya, menyampaikan sesuatu apa adanya. Jadi kesannya nggak ada yang ditutup-tutupi, ya kan? dan tidak ada yang dibuat-buat. Oke. Nah, kenapa bisa ditutup-tutupi? Kenapa harus ditutup-tutupi? Karena mungkin takut terganggu ya. Ya, karena pasti Dengan ada kejujuran. sesuatu gitu ya. Jadi makanya ditutup-tutupi, ditutup-tutupi gitu. Karena pasti ada sesuatu ya ada dan memang maksudnya memang mau disembunyikan seperti itu Mhm. ya kan? Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kejujuran dalam cinta dan nanti juga akan membahas kejujuran-kejujuran lainnya gitu ya. Tapi memang poin utama kita bagaimana kejujuran itu penting dalam hubungan percintaan kita ya dengan pasangan kita apalagi. Kenapa sih sangat penting? Ya itu untuk keberlangsungan, masing-masing individu dalam pasangan ya, agar, eee, tetap terus maju untuk saling jatuh cinta di sepanjang kehidupan mereka berdua. Ya, karena biasanya kalau sudah ada bau-bau ketidakjujuran gitu ya, kebohongan atau apapun itu namanya, itu biasanya apa? Mulai terjadi ketidaknyamanan, ya kan? Mhm. Ya kan? Karena biasanya memang ketika seseorang itu istilahnya mulai menutup-nutupi sesuatu, itu biasanya berlanjut dari satu ke yang lainnya terus ya. Nah, ya kan? Iya. Nah, jadi kejujuran itu penting untuk dilakukan di setiap saat dan dalam segala suasana. Ya. Untuk apa kita harus belajar kejujuran ini sebenarnya memang harus dididik sejak dini sih ya. Iya, belajar dari sejak kecil ya kalau Nah, anak-anak kita mungkin ya, mm, belajar untuk, jujur, punya mm, integritas buat anak-anak mereka. iya. Jadi kenapa sih kadang-kadang kita tergoda untuk menjadi tidak jujur? Hmm, biasanya takut mungkin ya? Ya, karena kadang-kadang kejujuran kita itu bisa jadi justru nanti akan membuat apa ya rasa sakit hati ya kadang-kadang bisa seperti itu gitu Mhm. ya karena kita sudah melakukan suatu kesalahan dan kita ingin menutupinya dengan kebohongan kita karena takutnya ketika kita jujur justru nanti akan jadi sakit hati akan jadi pertengkaran dan lain sebagainya ya tapi tetap ingat bahwa kejujuran itu penting ya dalam hubungan kita, khususnya dengan pasangan. Karena apa? Ketika ada yang ditutup-tutupi dan nantinya itu terungkap, apalagi kalau tahunya dari pihak lain, itu ujung-ujungnya justru lebih tambah menyakitkan. Iya, betul dan, kejujuran itu juga untuk bisa kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin merasa takut dimarahin atau mungkin takut mengecewakan, ya kalau memang bagaimana kita untuk mengajak bicara pasangan kita dengan kasih, mungkin akan masing-masing individunya akan mencoba untuk saling memahami ya sehingga tidak perlu harus ada kebohongan ya dari segala sesuatu yang mungkin perlu disampaikan kepada pasangan Anda. Ya, jadi
memulai suatu hubungan dengan jujur gitu ya, tanpa harus berbelat-belit gitu ya, tanpa harus apa ditutup-tutupi dan lain sebagainya, akan membuat kita lebih dekat, lebih mendekatkan diri kita, lebih menyatukan diri kita ya. Jadi berusahalah untuk jujur dalam segala hal. Itu sebenarnya yang paling penting gitu ya dalam menjalin suatu hubungan. Ya, karena ketika kita jujur, terlepas dari mungkin nanti ada masalah gitu ya. Tapi kalau kita nggak jujur, justru masalahnya akan semakin besar, ya kan? Nah, jadi penting bagi setiap dari kita, sebesar apapun masalah yang memang tadinya ingin kita tutup-tutupi. Ya, jadi kejujuran itu memang harus dimulai dari pikiran ya. Jadi pikiran kita itu harus bersih dulu, murni dulu gitu ya. Istilahnya jangan negative thinking gitu loh. Ya, jadi jangan berpikir nanti kalau aku bilang yang sebenarnya, nanti ujung-ujungnya malah marah, nanti ujung-ujungnya malah jadi masalah, nanti ujung-ujungnya dan ujung-ujungnya gitu ya. Jadi mulai dari pikiran kita dulu, kita harus berusaha untuk jujur ya, terlepas nantinya pasti ada masalah, pasti ya kan, memang nggak ada masalah dalam hidup ini kan ya gitu. Yang penting adalah ketika kita berusaha untuk jujur, itu akan memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam hati kita ya. Selain pikiran, itu juga dari hasrat hati kita. Jadi hasrat hati kita itu sudah ingin untuk berkata jujur ya. Ketika kita sudah memiliki keinginan untuk berkata yang jujur gitu, itu akan menolong kita untuk dapat lebih bertindak gitu ya, bertindak melakukan segala sesuatunya itu tepat gitu ya, tanpa menambah, tanpa mengurangi ya, jujur itu apa adanya seperti itu ya. Jadi dari pikiran, hasrat hati itu nanti diwujudkan lewat perkataan kita ya, dan tindakan. Dan sebenarnya lebih enak kalau jujur gitu kan, jadi polos, enak gitulah ya. nggak usah harus berbelit-belit, nggak usah harus kesana kesini dan lain sebagainya ya, itu bebas jadinya ya. Ya, jadi berusaha untuk jujur dimulai dari pikiran, hasrat hati itu nanti akan terwujud juga lewat perkataan kita ya. Nah, kalau kita sudah berusaha untuk jujur dalam pikiran, hasrat hati, dan perkataan kita, itu nanti akan lebih mudah kita juga melakukan kejujuran dalam tindakan kita. Ya kan? Kalau sudah berusaha jujur ya kita akan benar-benar dapat melakukannya dan nggak lagi menjadi beban gitu ya. Terlepas dari mungkin ada sesuatu yang memang besar gitu ya, yang tadinya mungkin kita takutkan, kita khawatirkan, itu akan membuat suatu masalah dalam hubungan gitu, seperti itu. Tapi kalau cara penyampaian kita benar dan tepat pada waktunya gitu ya, sebesar apapun masalah yang ada, dan ketika kita berusaha dengan jujur, itu pasti bisa diterima dengan lapang dada ya. Jadi berusahalah, yang pertama sebagai pasangan, berusahalah menjadi diri kita sendiri ya, jangan menjadi orang lain hanya untuk bisa menyenangkan pasangan kita. Jadi diri sendiri akan membuat kita lebih nyaman, yang pertama. Kemudian yang kedua juga pasangan bisa mengenal kita, siapa kita gitu loh, seperti itu. Jadi jangan pernah menutupi kenyataan kita dengan menjadi orang lain, seperti itu ya. Karena banyak sekali ya, nggak sedikit kadang-kadang ketika kita mulai mendekati seseorang yang kita suka gitu misalnya. Nah, agar diterima nih, kita pura-pura kaya. Ada loh yang seperti itu. Ngakunya rumahnya di mana, nggak tahu pakai mobil siapa. Ya, penampilannya juga dipaksakan gitu, jadi kelihatan semuanya serba wah gitu. Mobilnya rental ya.
ya hal Rumahnya semacam itu. sewa rumah Kalau kontrak. enggak ya nggak tahu, pokoknya lewat rumah siapa gitu ya, kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi memaksakan diri ya menjadi orang lain yang bukan diri kita agar diterima, ya ada yang seperti itu. Kemudian juga ada yang apa namanya menutupi diri gitu ya dengan istilahnya membual gitu ya. Ya omongannya gede lah gitu, omongannya besar gitu, seperti itu. Untuk apa? Agar diterima cintanya dan lain sebagainya. Jadi berusahalah untuk menjadi diri sendiri, karena itu selain untuk kenyamanan kita, nantinya hubungan kedepannya juga lebih enak. Jadi kalau hubungan didasarkan pada kebohongan hanya biar kelihatan kaya misalnya seperti itu nggak nyaman ya, nggak nyaman ya. Jadi mending kita menjadi diri kita apa adanya. Atau kadang-kadang juga ada cerita nih Leo, biar istilahnya kita mencari pasangan yang bisa menerima kita apa adanya. Ada yang kadang-kadang berpura-pura miskin juga. Pura miskin. Ada seperti itu, menyamar gitu ya, biar apa, biar dia bisa mencari cinta sejatinya ya. Ada aja ya, ya tapi yang penting yang perlu kita ketahui bahwa paling bagus tetap kita menjadi diri kita sendiri apa adanya ya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang memang beberapa orang menjadi orang lain gitu ya, hanya untuk bisa meyakinkan orang yang dia cintai agar bisa diterima gitu, seperti itu ya. Dan jangan sampai itu terjadi ya. Jadi ketika kita ingin mendekati seseorang gitu ya, dan kemudian menjadi orang lain gitu ya, bukan diri kita lagi gitu ya, itu akan membuat istilahnya garis dulu ya, garis ketidakjujuran yang nantinya justru akan membuat batasan antara kita dan orang yang kita cintai ya kan. Karena nantinya kalau itu ketahuan gitu ya, ya bagusnya kalau pasangan itu bisa menerima. Tapi kalau tidak, ujung-ujungnya justru nanti akan membuat keretakan ya dalam hubungan itu sendiri. Jadi yang pertama yang perlu kita pahami adalah pentingnya kejujuran dalam cinta itu sendiri ya. Berusahalah untuk menjadi diri kita sendiri gitu, karena sebenarnya kita semuanya itu tercipta sangat-sangat istimewa ya. Kita masing-masing dengan keistimewaan kita itu mampu ya untuk dapat mempesona pasangan kita, orang yang kita cintai ya. Jadi dengan ketertarikan yang ada gitu ya, dengan pesona yang ada dalam diri kita itu mampu ya. Jadi dengan pesona yang masing-masing dari kita miliki ya, itu nantinya mampu sebenarnya gitu ya, menjadi magnet bagi orang yang kita cintai untuk selalu mendekat, untuk mencintai kita apa adanya tanpa harus menjadi orang lain gitu. Jadi jadilah diri sendiri, itu akan membuat kita merasa lebih nyaman, dan kenyamanan itu akan membuat kita lebih bahagia ya. Karena dengan berpura-pura itu akan membuat kita nanti bingung gitu loh, bingung dengan jati diri kita sendiri gitu kan. Karena kita yang seperti ini dipaksakan untuk menjadi orang lain ya, seperti itu. Jadi sahabat semuanya, kalau Anda mulai tertarik dengan seseorang gitu ya, cobalah untuk mendekati dia dengan cinta sejati yang memang Anda miliki. Jadilah diri Anda sendiri, berusahalah untuk mulai hubungan kalian dengan kejujuran sejak awal ya. Kemudian juga dengan hal lainnya ya, tadi kan penampilan ya, kemudian juga dengan masalah keuangan, kita pun juga harus berusaha untuk jujur sejak awal dengan pasangan kita ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan tadi seperti pura-pura kaya atau apapun itu gitu ya, Pura-pura nggak punya duit. atau pura-pura nggak punya duit atau apapun itu untuk menarik pasangan kita ya. Kemudian juga kita juga harus jujur dengan kondisi keluarga kita ya, nggak perlu ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Jadi misalnya kita dari keluarga sederhana atau apa,
jangan dipaksakan atau kita nggak mengakui gitu ya. Parah banget itu ya kalau kita dari keluarga tersebut gitu, karena takutnya nggak diterima dari pihak apa orang yang kita cintai, dari keluarga besarnya dan lain sebagainya ya. Jadi harus jujur dengan situasi dan kondisi keluarga ya. Dan sebenarnya seperti yang kami bilang tadi di awal, kita semuanya itu istimewa, terlepas dari apapun situasi dan kondisi kita. Dan jadikan keistimewaan itu nanti pesona yang akan bisa menarik cinta sejati kita untuk datang dan mendekat kepada kita. Ya, karena kalau semua hubungan diawali dengan kebohongan, nantinya takutnya kita justru akan mendapatkan kebohongan. Jadi balik gitu ya, sama-sama bohong gitu. Ada yang nyambung nanti. Ya kan gitu, karena banyak juga kejadian seperti itu ya. Dan kemudian juga kita harus lebih jujur juga dalam kesehatan kita ya. Ada beberapa orang yang mungkin punya latar belakang kesehatan yang kurang baik, ada beberapa penyakit tertentu yang tidak memungkinkan dia gitu ya untuk lebih beraktivitas dengan normal gitu, seperti itu. Nah, berusahalah untuk jujur dengan pasangan kita ketika kita mengidap suatu penyakit gitu ya, yang memang perlu penanganan khusus, perlu perhatian khusus, dan hal-hal yang lainnya, termasuk mungkin perlu dana ekstra untuk itu. Ya, karena ketika suatu penyakit ya kita tutup-tutupi gitu ya, takutnya nantinya ke depannya ternyata ketika sudah jadi pasangan, loh ternyata kamu punya ini, punya itu, dan lain sebagainya, dan kamu nggak jujur itu di awal, itu kan jadinya nggak nyaman gitu kan ya. Jadi berusahalah untuk jujur ya, jujur dalam segala hal ketika kita akan memulai suatu hubungan ya. Terlepas dari mungkin nanti akan ada masalah ke depannya, ketika kita memulai dengan jujur akan lebih mudah bagi kita untuk mencari solusi terbaik bagi masalah kita itu sendiri ya. Ya, nah kalau kita sudah terbiasa untuk jujur sejak awal, itu akan memudahkan kita untuk menjalin hubungan seterusnya di sepanjang kehidupan pernikahan kita. Ya, karena dengan kejujuran yang kita berusaha untuk lakukan di sepanjang kehidupan pernikahan kita, itu akan memungkinkan kita untuk dapat lebih terbuka dalam segala hal, termasuk yang kadang-kadang jadi masalah besar itu adalah dalam keuangan. Ya. Jadi ketika kita sudah menikah nantinya, berusahalah untuk mengatur keuangan ini bersama. Ya, tidak sendiri-sendiri, bukan uangku, uangmu gitu seperti itu, tapi uang kita. Jadi berusaha untuk mengatur keuangan ini sedemikian rupa yang benar-benar kita kelola untuk kepentingan kita bersama, untuk masa depan kita, dan hal-hal lain yang memang sedang kita perjuangkan untuk kebaikan-kebaikan kita di masa sekarang dan tentunya di masa yang akan datang. Ya, kejujuran semacam itu perlu terus dikembangkan, ya kan? Nah, kalau kita sudah selalu berusaha jujur dalam kehidupan kita, nantinya ketika kita punya anak-anak gitu ya, kita akan bisa mendidik mereka sejak dini juga untuk lebih jujur ya dalam kehidupan mereka, karena memang kejujuran ini dimulai dari sangat-sangat dini gitu ya. Ketika seorang anak terbiasa untuk berbohong gitu ya, takutnya nantinya kedepannya akan ada kebohongan-kebohongan selanjutnya yang akan terjadi ya. Jadi berusahalah untuk menjadi jujur, karena teladan kita itu adalah guru terbaik ya buat anak-anak kita dan dimanapun kita berada. Teladan kejujuran kita itu akan menolong orang lain juga berperilaku jujur kepada kita apa adanya ya, seperti itu. Nah, mendidik anak-anak untuk jujur, bantu mereka agar mereka memiliki keberanian untuk berkata apa adanya ya. Kalau mereka sudah berusaha untuk selalu jujur dalam kehidupan mereka, akan lebih mudah bagi kita untuk lebih dekat kepada mereka. Ya, ini juga akan lebih untuk keamanan mereka ya, karena kalau antara anak dan orang tua itu nggak ada keterbukaan, takutnya kalau terjadi masalah atau apa, mereka nggak berani bilang sama orang tuanya, bahaya kan ya.
Heeh. Ya. Karena memang orang tua itu seharusnya menjadi sahabat terbaik bagi anak-anaknya gitu ya. Jadi bantu mereka sejak dini untuk berusaha menjadi jujur ya, dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka ya. Dan kebiasaan yang seperti itu memang perlu dilakukan sejak dini. Jadi ketika anak-anak masih kecil, berusahalah untuk selalu cerita banyak hal, apa yang terjadi, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka harapkan ya. Kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu nantinya akan tertanam ketika ini sudah ditanamkan sejak dini gitu, akan tertanam saat anak-anak mulai menjadi remaja, menjadi dewasa seperti itu, dan mereka akan terdidik benar-benar sudah kejujuran itu menjadi gaya hidup mereka. Ya, dan jadi sifat karakter mereka. Karena memang kalau nggak jujur itu nggak enak ya kan, kita harus kesana kesini berbelat-belit, jadinya nggak nyaman gitu ya kan, seperti itu ya. Oke, kemudian kita tahu bahwa ketika kita jujur dalam perkataan dan tindakan kita, itu akan menolong kita lebih nyaman gitu, berada dimanapun, bener nggak? Iya kan, kalau kita nggak jujur kita was-was gitu, perasaannya was-was, nggak nyaman, takut ketahuan, kamu ketahuan ya seperti itu ya. Jadi nggak perlu ada yang ditutup-tutupi, semuanya apa adanya saja seperti itu akan membuat kita merasa lebih nyaman dalam kehidupan kita, dan itu yang memang perlu kita coba gitu ya, coba tanamkan, coba berusaha untuk membuat atmosfer kejujuran ini ada di sekitar kita ya. Nah, kemudian tadi kita sudah belajar banyak ya tentang bagaimana pentingnya kejujuran dalam cinta. Nah, kejujuran dalam cinta ini akan menolong kita nantinya untuk jujur dalam hal-hal yang lain selanjutnya. Ya, jadi kita akan coba bicara tentang kejujuran itu sendiri dalam lingkup yang lebih luas lagi ya. Di sini sekarang kita akan bahas tentang berdusta. Apa sih sebenarnya berdusta itu? Berbohong. Berbohong. Bohong. Berdusta itu adalah dengan sengaja menipu orang lain. Ya, bersaksi dusta adalah salah satu bentuk kedustaan. Ya, jangan pernah kita bersaksi dusta. Karena kadang-kadang kenapa orang harus berdusta atau bersaksi dusta itu karena memang seringkali mereka ingin menutup-nutupi tadi ya, kembali ya. Jadi ketika membicarakan ketidakbenaran gitu ya, kita bersalah sebenarnya atas ini kedustaan ini. Kita sudah melakukan dusta ketika kita mengatakan ketidakbenaran, terlepas dari dengan alasan ataupun dalih apapun ya, untuk menutupi apa atau demi kebaikan atau apapun itu gitu ya. Bersaksi dusta itu adalah salah satu bentuk dari ketidakjujuran itu sendiri ya. Nah, salah satu bentuk dari berdusta itu sendiri adalah secara sengaja menipu orang lain dengan gerakan atau pandangan atau apa dengan gerakan tubuh, dengan kode, dengan apapun itu kita bisa bersaksi dusta untuk menutupi sesuatu ya. Jadi misalnya nih karena ada yang nagih hutang ke rumah gitu ya, kasih kode bilang ada atau apa ya, itu bisa saja terjadi atau apapun itu ya, karena memang kita berusaha untuk menurut kita menghindari masalah, tapi sebenarnya nanti akan justru menimbulkan masalah dengan dusta yang kita lakukan ini ya. Jadi berdusta itu sengaja menipu orang lain, bisa dengan gerakan, dengan pandangan, atau dengan berdiam diri saja. Ketika ditanya ya diam aja gitu maksudnya. Cari aman. Padahal gitu ya, padahal kita tahu gitu, kita harus mengatakan sesuatu yang sebenarnya gitu, karena memang tadi cari aman itu kita diem aja gitu ya, itu sebenarnya juga bagian dari bersaksi dusta itu tadi, karena kita nggak mau mengatakan yang sebenarnya ya, atau hanya dengan mengatakan sepotong saja, cari aman juga
sepotong weh gitu cukup. Nggak bilang semuanya gitu ya. Nah itu juga bagian dari berdusta itu sendiri. Kemudian kapanpun banyak hal yang sering kali bisa menuntun kita gitu ya dengan cara apapun untuk mempercayai sesuatu yang tidak benar gitu, yang tidak jujur, dan itu adalah bagian dari dusta itu sendiri ya. Dan kadang-kadang gitu ya seringkali kita membenarkan diri kita sendiri untuk perilaku dusta atau bagian dari ketidakjujuran ini ketika kita melakukannya. Jadi membenarkan diri sendiri karena ya ini kan untuk biar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar misalnya alasannya, atau ya ini memang untuk menutupi sesuatu yang nantinya akan berakibat fatal gitu, atau apapun itu. Jadi ketika kita berusaha untuk jujur gitu, kita akan tahu ketika kita tergoda untuk berkata dusta gitu ya, dan berusaha untuk mengatakan kebenaran yang seutuhnya, bahkan seandainya itu tampaknya sangat-sangat tidak menguntungkan buat kita ya. Jadi tadi kalau memang kita sudah pada dasarnya ingin berkata jujur, ya kita akan berusaha untuk jujur gitu ya, dan nantinya kejujuran ini akan menolong kita untuk lebih nyaman untuk ke tindakan-tindakan selanjutnya seperti itu ya. Jadi jangan pernah tergoda atau di istilahnya terbelenggu dengan ketakutan, dengan kekhawatiran bahwa nantinya akan timbul masalah besar kalau kita berkata jujur ya, seperti itu ya. Oke ya. Kemudian juga ada lagi nih bagian dari ketidakjujuran ya, yaitu mengambil barang yang bukan milik kita ya. Jadi istilahnya ketika kita mengambil barang yang bukan milik kita, atau biasanya orang bilang mencuri atau apapun itu ya, itu adalah bentuk dari ketidakjujuran ya. Jadi dimanapun kita berada, dan biasakan itu juga di keluarga ya, walaupun dengan pasangan atau dengan anak-anak kita atau anak dengan orang tua atau apapun gitu, biasakan untuk minta izin dulu saat kita akan memakai barang yang bukan milik kita ya. Kebiasaan baik itu akan menolong kita untuk nantinya selanjutnya gitu. Jadi nggak menganggap enteng gitu loh, nggak menganggap remeh gitu ya, merasa saudara sendiri gitu ya, seperti itu. Jadi minta izin dulu gitu ya untuk melakukan atau meminjam atau apapun barang yang bukan milik kita ya. Bentuk dari ketidakjujuran dalam mengambil barang yang bukan milik kita atau pencurian ini juga bisa dalam kategori ketika kita mengambil barang dagangan atau milik orang lain gitu ya, atau milik majikan, atau mungkin di toko atau dimanapun gitu, seperti itu ya. Atau biasanya kalau anak-anak muda itu ada bahasa ngutil. Tahu nggak ngutil? Ngutil. Ngambil barang yang nggak seberapa gitu ya di toko atau apa gitu ya. Dan ada juga tuh namanya penyakit klepto namanya ya. Ya, jadi barang-barang yang lucu yang dia suka seperti itu. Sebenarnya itu bisa disembuhkan pastinya. Karena itu memang bagian dari penyakit gitu kan ya, seperti itu yang pasti bisa sembuh ya. Asal kita sadar, sebenarnya memang sadar biasanya ya kalau itu salah gitu ya. Makanya harus sejak dini ya, hal-hal semacam ini harus dicegah sejak dini ya. Makanya pendidikan dalam keluarga tentang kejujuran itu sangat-sangat penting. Kemudian hal lain yang termasuk dalam kategori ketidakjujuran mengambil atau mencuri ini termasuk menyalin musik, film, gambar, teks tertulis tanpa izin dari pemiliknya. Jadi hak cipta seperti itu ya, adalah tidak jujur dan merupakan bentuk pencurian ya. Seperti itu. Jadi berusaha untuk hindari ya hal-hal semacam ini, karena ini bentuk dari ketidakjujuran itu sendiri ya. Kemudian juga ketika kita menerima lebih banyak uang pengembalian atau barang daripada yang seharusnya yang kita terima, itu juga termasuk nggak jujur ya. Seharusnya kita misalnya belanja gitu ya,
kembaliannya seharusnya 50.000 gitu, tapi kita dikembalikan 75.000, berarti memang ada sisa yang kasihan kan ya gitu. Jadi kita merugikan orang lain gitu ya, walaupun itu kesalahan bukan kesalahan kita gitu ya, kesalahan dari pihak orang lain. Kemudian juga mengambil lebih banyak dari apapun yang bukan bagian kita, itu juga bagian dari ketidakjujuran ya. Jadi misalnya kita masing-masing dijatah misalnya cuma berapa gitu, tapi kita mengambil lebih gitu ya, karena nggak ada yang tahu gitu, seperti itu, atau apapun itu bagian dari ketidakjujuran. Jadi tadi kita sudah belajar tentang bagaimana berdusta, bagaimana mencuri adalah bagian dari ketidakjujuran. Kemudian ada lagi nih, menipu. Tahu nggak bedanya tadi berdusta sama menipu? Menipu itu mengalihkan orang lain dari sesuatu yang tidak baik ya, yang akan dimanfaatkan oleh orang yang melakukannya itu ya, yang menyuruhnya itu kali ya, menipu ya. Ya. Ternyata banyak ya trik-triknya ketidakjujuran, dan kita mesti hati-hati jangan sampai kita terjebak dalam permainan ini. Waduh, terjebak dalam permainan ini karena kadang-kadang memang beda-beda tipis ya, kelihatannya abu-abu gitu ya. Kadang-kadang memang tentang berdusta, menipu ini kalau kita nggak hati-hati kita bisa terjebak ya. Kita menipu sewaktu kita memberikan kurang daripada utang kita. Ya, jadi misalnya nih kita berhutang pada seseorang gitu. Terus ya kita memberikan sedikit, biarin lah gitu, sedikit gitu ya. Kita mengembalikannya seperti itu ya. Kalau orangnya ikhlas sih sebenarnya nggak masalah ya kan. Tapi kalau nggak ikhlas terus kita justru malah ambek-ambekan, marahan dan lain sebagainya, nah itu nantinya akan jadi masalah. Jadi kalau kita istilahnya memang berhutang gitu ya, ya kita harus berusaha untuk membayar kembali, karena itu yang penting untuk kita lakukan karena bagian dari kejujuran itu sendiri. Kemudian sewaktu kita menerima sesuatu yang tidak sepatutnya kita peroleh ya, harusnya dapatnya segini gitu loh, ya loh kok dapatnya lebih gitu, seperti itu. Nah itu juga harus berhati-hati. Kemudian juga sebenarnya ketika kita bekerja tidak penuh waktu itu juga bagian dari menipu. Ya, menipu, Jadi misalnya harusnya 8 jam kita nyantai gitu ya, malah pergi kemana gitu ya. Berarti kita mulai nggak jujur ya dalam waktu kita, karena kita sudah dibayar penuh nih ya gitu ya sama perusahaan atau sama orang yang memperkerjakan kita, tapi kita berusaha untuk nggak jujur dengan waktu kita. Jadi kita harus berhati-hati ya ketika kita mengambil keuntungan yang tidak adil, itu ternyata juga bagian dari bentuk ketidakjujuran itu sendiri. Kemudian juga ketika kita menyediakan jasa atau dagangan yang kurang mutunya, itu juga adalah menipu ya. Jadi sering kan ya kalau kita pas belanja gitu ya, dipajangnya sih bagus-bagus gitu ya, tapi pinternya gitu ya, ujung-ujungnya ketika kita beli ada aja yang nggak bagus masuk di situ. Ketika kita udah sampai rumah gitu ya. Jadi praktek-praktek semacam ini memang harus berusaha untuk kita hilangkan. Ya, mari kita berusaha untuk menjadi lebih jujur karena nyaman juga di kita ya kan. Tidak was-was ya, seperti itu. Karena kalau misalnya kayak tadi ya barang dagangan, terus nanti konsumennya kalau pas ya itu disemprot gitu kan ya, komplain kan jadi nggak nyaman gitu ya kan, ternyata barunya nggak bagus atau apa gitu. Jadi berusahalah untuk memberikan yang terbaik ya dimanapun dan kapanpun. Nah kadang-kadang kenapa sih kita tergoda untuk menjadi nggak jujur? Mungkin karena kebutuhan atau kesengsaraan ya, yang dibutuhkan segera mungkin gitu ya. Hari ini saya nggak bisa makan, saya tidak bisa bekerja pun mungkin nggak berhasil yang baik, sehingga sisanya dibuat mencuri misalkan, seperti itu ya, kejahatan yang dilakukan seperti itu. Ya, jadi banyak hal yang bisa dan mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita gitu ya, dan tergoda untuk menjadi tidak jujur ya. Makanya
berusahalah untuk menanamkan ke dalam diri kita masing-masing agar kita berusaha untuk menjadi lebih lebih jujur ya. Dan sebenarnya hati-hati nih ya, ketika kita banyak alasan, ketika kita banyak dalih, itu juga sebenarnya dalam tanda kutip bagian dari ketidakjujuran. Kenapa? Ya, ya itu tadi mungkin ada sesuatu yang mungkin dia mendesak sehingga dia harus melakukan itu. Dan tanpa berpikir panjang, tidak mau repot mungkin ya. Jadi dia pinginnya yang gampang, asal nggak ketahuan. Iya. Jadi orang menggunakan banyak dalih, banyak alasan untuk menjadi tidak jujur. Ya tadi ya kan kita sudah bahas itu. Untuk menutupi sesuatu ya, untuk alasan yang lebih besar, saya terpaksa tidak jujur misalnya seperti itu. Atau untuk menyelamatkan gitu ya, menyelamatkan seseorang atau untuk berbagai alasan lah ya, banyak sekali gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang mendasari kita dengan dalih dan alasan yang membuat kita menjadi tidak jujur. Atau kadang-kadang orang bisa mengatakan aku terpaksa nggak jujur gitu karena ini itu dan lain sebagainya. Jadi orang yang berdusta untuk melindungi diri mereka dan orang lain serta berpikir bahwa itu nantinya baik ya untuk diri mereka. Nah, itu seringkali juga merupakan godaan untuk menjadi tidak jujur itu sendiri. Jadi untuk melindungi diri. Karena kalau kita jujur nantinya ketahuan ini, itu dan lain sebagainya ya. Itu juga merupakan bagian dari godaan kita untuk menjadi tidak jujur. Ya, jadi penting bagi setiap dari kita untuk benar-benar berhati-hati ya agar kita nggak tergoda untuk menjadi bagian dari ketidakjujuran itu sendiri. Ya, karena itu akan merugikan diri Anda sendiri dan juga orang lain. Dan ketika itu dilakukan, tentu saja itu suatu masalah yang Anda hadapi ya. Dan mungkin bahkan Anda bisa tertuntut ya menjadi seorang yang pelanggaran hukum ya. Jikalau orang lain menuntut Anda sendiri, itu juga menjadi masalah nanti untuk keluarga Anda. Anda harus di sidang, di penjara, dan bagaimana dengan keluarga gitu ya. Bagaimana dengan anak-anak juga. Itu menjadi suatu masalah yang mungkin hal kecil mungkin ya dari ketidakjujuran, tetapi orang lain juga menuntutnya. Ya, jadi berusaha untuk menjadi lebih jujur itu akan membuat kita lebih nyaman itu tadi ya. Nah, jadi selain itu kita juga memang harus berhati-hati ya. Makanya dalam kejujuran ini kita harus berusaha untuk lebih terbuka dalam banyak hal ya. Karena kadang-kadang godaan itu banyak di sekitar kita gitu ya. Dan kadang-kadang kita justru juga menjadi korban dari orang lain gitu ya. Ya kan? Makanya kita benar-benar harus memproteksi diri kita sedemikian rupa, jangan sampai kita juga menjadi korban dari ketidakjujuran orang lain. Jadi kambing hitam lah istilahnya seperti itu, karena itu juga seringkali terjadi banyak. Ya, dan untuk menghindari itu juga semuanya, ya tentu apa yang Anda ketahui, apa yang Anda lihat, itu bisa disampaikan dengan jelas dan benar, sehingga itu juga akan membuka suatu kebenaran bukan hanya untuk diri Anda, tetapi untuk orang lain juga. Ya, jadi menjadi tetap waspada gitu ya. Itu sangat-sangat berguna bagi kita. Gitu ya. Selain melindungi diri kita, juga bisa melindungi keluarga kita. Ya kan, melindungi dari orang-orang yang sangat-sangat kita kasih. Kita memang perlu berhati-hati karena memang jerat ketidakjujuran ini itu banyak gitu, ada di sekitar kita gitu, seperti itu. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita bisa menjadi terjebak ya, terjebak untuk melakukan ketidakjujuran itu sendiri atau dijebak, bisa jadi seperti itu karena kita bisa menjadi korban gitu ya.
istilahnya orang yang dikorbankan dari bagian ketidakjujuran itu sendiri. Karena memang biasanya ini merembet ya ketidakjujuran ini seperti penyakit penyakit sosial. Ya, jangan nanti sampai menjadi sebuah kebiasaan juga bagi Anda. Yang nantinya kalau nggak hati-hati bisa berlanjut terus, yang nantinya akan membuat banyak terjadi ketidakjujuran di mana-mana. Nah, kalau sudah banyak terjadi ketidakjujuran di mana-mana, nanti orang jadi bingung nih ya, yang antara yang baik dan yang enggak itu yang mana gitu. Kasihan mereka harus mencari sendiri kan. Karena semuanya pakai topeng ketidakjujuran ya, itu akan membuat kehidupan sangat-sangat tidak nyaman gitu ya. Jadi dan kita nggak bisa dong ya menyalahkan orang lain gitu ya, istilahnya ya kita harus mulai dari diri kita sendiri ya, dari diri kita masing-masing memulai untuk menjadi lebih jujur ya. Karena kalau masing-masing dari kita sudah menjadi jujur, dari satu kejujuran ditambah satu kejujuran, dan akan lebih banyak kejujuran, dan ketika itu semakin banyak, itu semakin membuat segala sesuatunya berjalan apa adanya dan seperti yang seharusnya, seperti itu ya kan. Karena itu tadi biasanya ketidakjujuran itu memang berusaha untuk menutupi terus menjadi orang lain bukan diri kita, kemudian berusaha untuk melebih-lebihkan, itu juga bagian dari ketidakjujuran loh. Jadi apa yang seharusnya takarannya segini gitu ya, dilebihkan, dikurangi juga sama aja, itu bagian dari ketidakjujuran itu sendiri ya. Dan kita tahu bahwa tadi ya, ini yang penting bagi setiap dari kita untuk ingat dan tanamkan gitu. Jadi semuanya dimulai dari pikiran kita. Ketika kita mulai berpikir untuk menjadi tidak jujur, ya nantinya kesananya akan terus seperti itu. Jadi berusahalah untuk mengisi panggung pikiran kita dengan kejujuran. Ya, ketika kita mengisinya dengan kejujuran, itu nantinya akan tercermin gitu ya dalam tindakan dan perkataan kita. Karena sebenarnya semuanya memang dimulai dari pikiran kita gitu ya. Berusahalah untuk benar-benar menjadikan panggung pikiran kita ini diisi dengan hal-hal yang positif. Jangan pernah terbelenggu oleh ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang memang bisa jadi ketidakjujuran itu dimulai dengan kekhawatiran kita. Ya, takut, khawatir, nggak diterima. Ya, itu kalau dalam pergaulan misalnya. Takut, khawatir, nggak diterima gitu. Jadi terpaksa, orang bilang terpaksa untuk nggak jujur gitu. Kemudian juga ketakutan, kekhawatiran karena takut kekurangan gitu ya, takut kekurangan sehingga kita melakukan ketidakjujuran dengan tadi ada banyak seperti berdusta, menipu, atau bahkan amit-amit kita mencuri atau mengambil barang yang bukan milik kita, seperti itu, karena memang tadi di terbelenggu gitu ya oleh rasa takut, kekhawatiran, kekurangan, seperti itu nantinya akan merembet ke hal-hal yang menuntun kita untuk melakukan ketidakjujuran. Ada keuntungan dan kebaikan yang Anda dapatkan dari kejujuran yang Anda miliki dan sifat kejujuran yang Anda miliki. Itu bisa saja menjalani kehidupan Anda dengan lebih baik, lebih nyaman ya, dan juga dimanapun Anda berada, orang akan lebih percaya kepada Anda. Bayangkan jika orang sudah tidak mempercayai kepada Anda karena Anda sering tidak jujur ya, dan ketika orang lain mengetahui bahwa Anda ini adalah orang jujur, Anda pun mungkin akan dipercaya oleh orang lain. Apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu dalam pernikahan Anda, apakah itu dalam keluarga Anda, itu akan banyak yang menguntungkan untuk diri Anda ketika Anda memiliki sifat-sifat kejujuran seperti itu. Iya, jadi
kejujuran itu nantinya erat kaitannya dengan kepercayaan. Ya, ketika kita jujur gitu, dan itu terlihat ya, terlihat dari sikap kita sih sebenarnya, karena sepintar apapun kita ya, jadi ahli gitu ya, walaupun kita ahli dalam tipu-tipu, ahli dalam ketidakjujuran dan lain sebagainya, tapi sebenarnya bahasa tubuh kita, ekspresi kita, tatapan mata kita, semuanya itu sebenarnya nggak bisa menipu gitu. Jadi tetap kelihatan kalau kita sebenarnya sedang berbohong, tetap kelihatan kalau sebenarnya kita sedang nggak jujur. Dan kadang-kadang orang yang pintar bisa menilai ada sesuatu yang tidak masuk akal, Mm-mm. ya. Dan kita jangan berpikir bahwa orang itu bisa ditipu oleh kita, ya. Dan ketika itu diketahui oleh orang yang kita tipu, udahlah, tamatlah kita. Mungkin itu di pekerjaan kita menjadi dikeluarkan dari kantor, dari pekerjaan kita. Kemudian bahkan juga mungkin kalau di rumah tangga, mungkin istri udah atau suami sudah tidak dipercaya lagi, ya untuk apa, itu menjadi sebuah keretakan dalam rumah tangga juga. Ya, jadi istilahnya tadi ya, kita sudah belajar bahwa ketika ketidakjujuran itu mulai ada ya, dan kita tergoda untuk menjadi tidak jujur, nantinya efeknya itu akan kita rasakan. Jadi kalau kita sudah memilih sesuatu, ingat, kita nggak pernah bebas untuk memilih akibatnya. Jadi kalau kita sudah memilih nggak jujur, ya akibatnya tidak dipercaya, itu tadi ya kan, seperti itu. Jadi nantinya kelihatan, terlepas dari selihai apapun kita menutupi segala ketidakjujuran kita, ya. Bahkan dalam diam dalam diam pun itu terlihat kalau kita sebenarnya sedang nggak jujur. Mm-mm. Ya, itu terlihat, itu seperti itu ya. Kemudian juga ini, kalau dalam perkataan, dalam tindakan gitu kelihatan ya. Terkadang juga dalam tulisan kita itu terlihat loh kita jujur atau enggak. Ya. Dalam tulisan kita yang kita curahkan di situ, apakah itu benar-benar diri kita atau tidak, itu terlihat ya. Makanya cerminan diri kita itu ternyata bukan hanya dari perkataan, bukan hanya dari perbuatan kita, tapi juga dari tulisan kita. Makanya kita harus berusaha untuk menjadi jujur dalam apapun, dan itu dimulai, tadi kita sudah bahas itu ya, dimulai dari pikiran kita, kemudian hasrat hati kita, dan nantinya akan tercermin lewat perkataan, perbuatan, dan kalau sekarang yang lagi tren itu tulisan kita di media sosial atau dimanapun. Ya. 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 Ya, jari kita harus diajak untuk jujur juga ya nanti. Iya, jadi kejujuran itu sendiri ya sangat-sangat diperlukan, bukan hanya dalam hubungan percintaan kita ya sebagai pasangan gitu ya. Kemudian juga lebih penting lagi, selalu harus kita gunakan dalam lingkup pergaulan kita. Ya, lingkup pergaulan kita, dalam lingkup sosial kita, kemudian juga dalam lingkup pekerjaan kita gitu ya. Karena memang tadi kejujuran itu kaitannya erat dengan kepercayaan. Ya, karena ketika kita jujur, kita berarti bisa menjadi orang yang dipercaya. Sangat disayangkan dan sangat menyedihkan ketika orang lain banyak tahu mengenai Anda bahwa Anda suka berbohong. Kasihan sekali Anda gitu ya. Jadi mungkin orang lain sudah nggak pernah bisa percaya kepada diri Anda, dan apapun yang Anda lakukan, ketika Anda mulai mencoba meminta bantuan pada orang lain contohnya, itu mungkin tidak akan bisa sesuai dengan harapan Anda karena ketidakjujuran tadi yang pernah kita buat. Ya, jadi berusaha untuk menjadi jujur itu akan menolong kita untuk mendapatkan kepercayaan, karena nggak mudah loh kepercayaan itu. Ya, kepercayaan dari orang lain itu lebih berharga daripada emas, berlian, atau harta sebesar apapun. Ya, betul. Ya,
Dan kita bisa mendapatkan kepercayaan itu saat kita menjadi jujur. Ya, jujur dengan diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan lebih daripada itu jujur kepada Tuhan tentu saja ya. Kejujuran kita akan membuat kita merasa lebih nyaman, lebih bahagia, lebih menikmati kehidupan kita. Karena kita menjadi diri kita sendiri gitu, nggak ada yang harus ditutup-tutupi ya. Oke, jadi seringkali orang tergoda untuk menjadi tidak jujur itu karena berbagai alasan tertentu, dan banyaknya alasan atau dalih ini nantinya bisa menuntun kita untuk melakukan ketidakjujuran. Makanya hati-hati kalau kita banyak alasan. Itu akan menjadi biasa. Apa adanya Anda seperti itu, tukang banyak alasan. Enak banget ya kan kalau kita bikin alasan ya. Maaf ya nggak bisa datang karena ini Padahal hujan, sebetulnya dan itu maaf ya. akan menguntungkan dia ketika dia bisa datang misalkan, sehingga Anda tadinya yang harus Anda dapat tidak didapat karena Anda nggak bisa datang. Ya, Hujan, oh ini anak saya iya sakit atau atau apa apapun. gitu ya. Ya banyak hal yang bisa saja kita buat alasan ya, 1000 macam alasan gitu ya. Jadi banyak sekali yang memang bisa kita lakukan untuk menutup-nutupi ya kan, seperti itu. Dengan dalih, dengan alasan, dan nantinya itu akan menuntun kepada ketidakjujuran yang satu, ketidakjujuran yang lain ya. Karena itu tadi itu penyakit gitu. Ya. Ya. Kalau nggak disembuhkan, ya nantinya akan menggerogoti kita. Ya, dan kalau orang yang jujur kan enak. Kejujuran bisa mendatangkan kepada Anda suatu, kalau dalam pekerjaan mungkin tingkat ataupun posisi Anda di kantor Anda akan lebih meningkat karena kepercayaan bos Anda ya. Dengan kejujuran Anda akan diberikan fasilitas. Dengan kejujuran Anda bisa membuat atau bisa membeli mobil yang Anda idam-idamkan. Dengan kejujuran Anda mungkin akan bisa membeli rumah yang Anda harapkan juga ya, dan seterusnya. Dengan kejujuran juga akan memberikan suasana keluarga Anda lebih tenang, lebih nyaman gitu ya. Kejujuran akan membuat kita lebih menikmati hidup ya, makan enak. Dengan apapun terasa lebih enak gitu ya, tidur juga ya nyenyak gitu ya, terus kemana-mana juga aman, nyaman gitu, karena sekali lagi kita menjadi diri kita sendiri, nggak ada yang ditutup-tutupi dan lain sebagainya. Tapi memang kadang-kadang ketika kita berada di tengah-tengah mafia ketidakjujuran, kita harus tetap waspada ya, karena tadi ya kita bisa saja diserang setiap waktu gitu ya. Tapi kita memang harus berani gitu ya. Berani dalam artian kita tetap pertahankan kejujuran kita gitu ya. Kalau memang kita berada di tengah-tengah orang-orang yang nggak jujur gitu, seperti itu ya. Dan ketika kita dihadapkan dengan situasi yang memungkinkan itu mempertaruhkan integritas Anda, Anda sudah menjadi kuat ya. Anda sudah menjadi biasa kalau hal-hal yang tidak baik seperti itu mengenai ketidakjujuran, integritas yang mengganggu itu, Anda sudah menjadi kuat dan semuanya akan berjalan dengan baik ya, dipercaya oleh orang lain, oleh siapapun ya. Dan kita sendiri juga lebih percaya diri gitu ya, lebih percaya diri untuk berada dimanapun gitu ya, dengan kejujuran yang kita miliki ya, seperti itu. Jadi kita tahu bahwa tadi ya, balik lagi ke banyak alasan tadi ya, karena memang gampang ya, enak banget sih kalau alasan gitu kan. Gitu ya, sip lah gitu. Ya, jadi beberapa orang berdalih terhadap diri mereka sendiri ketika mereka mengatakan saya terpaksa berdusta, saya terpaksa berbohong, saya terpaksa mengambil barang yang bukan milik saya karena saya kekurangan, karena saya nggak punya ini dan itu dan lain sebagainya. Dan mereka mengira bahwa mereka pantas untuk melakukannya.
menerima apa yang mereka ambil dan nantinya berniat mengembalikannya, nanti dikembalikan kok, nanti dikembalikan gitu ya. Kalau kita sudah punya gitu atau lebih membutuhkannya. Saya lebih membutuhkannya daripada yang pemilik barang tersebut gitu. Jadi wajarlah kalau saya ambil gitu ya. Dan itu godaan-godaan ya. Godaan-godaan yang terjadi dari ketidakjujuran itu sendiri. Jadi berusahalah untuk jujur lah gitu. Kalau memang misalnya kita membutuhkan sesuatu, ya coba kita jujur sama orang yang nantinya justru belas kasihnya bisa itu ya. Kalau kita jujur kita lagi nggak punya gimana caranya gitu ya. Justru kita nanti mungkin dikasih seperti itu dan itu jauh lebih nyaman daripada kita harus mengambil tanpa minta izin dulu. Dan Ya. jikalau memang Anda membutuhkan, ya hanya tinggal bilang saja ya mengenai kondisi Anda seperti itu, membutuhkan ini, membutuhkan itu. Intinya bahwa Anda membutuhkan bantuan dari apa yang Anda seharusnya Anda miliki, tapi Anda tidak bisa gitu ya. Karena memang itu sesuatu yang penting, ya Anda tinggal bicara saja sih sebetulnya ya. Ya, itu yang penting untuk kita semuanya ingat. Ya, beberapa orang juga mulai menjadi tidak jujur dengan alasan aku pengen nilainya bagus di sekolah. Jadi nggak jujur sedikit nggak apa-apa lah gitu. Orang-orang lain juga melakukan, teman-temanku yang lain juga melakukannya dan nggak apa-apa gitu ya. Jadi seringkali godaan untuk menjadi tidak jujur ini bisa terjadi di dimanapun. Toh semua orang juga melakukannya gitu ya. Toh juga nggak terjadi apa-apa gitu ya. Aku nggak jujur juga nggak masalah seperti itu dan itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita untuk membenarkan ketidakjujuran kita dan kita harus mulai berhati-hati karena kita semuanya sebenarnya bisa memilih untuk menjadi jujur ya. Jadi agar kita bisa menjadi jujur sepenuhnya dalam kehidupan kita, kita harus lebih kembali introspeksi diri ya. Kita harus mulai menelaah kehidupan kita secara cermat. Cari lagi apa yang kurang ya. Aku nggak jujur di mana ya. Jika ada cara-cara yang melaluinya kita bahkan sedikit saja menjadi tidak jujur, kita harus segera menghilangkannya. Ya harus segera bertobat lah istilahnya seperti itu. Kenapa gitu ya? Kalau nggak segera disembuhkan, tadi kan kita sudah bahas itu. Ini seperti penyakit gitu ya. Kalau nggak segera disembuhkan nanti akhirnya akan merembet dan menggerogoti kita gitu. Seperti itu ketidakjujuran itu. Jadi ketika kita menjadi jujur sepenuhnya, kita dapat menjadi orang yang benar-benar murni, enak, nggak ternoda, nggak tercemar gitu ya. Kita akan benar dalam setiap kepercayaan tadi enak. Kita bisa menjadi orang yang dipercaya dimanapun karena kejujuran kita. Ya dalam tugas, dalam kesepakatan, dalam perjanjian dan itu berarti kita harus benar-benar konsekuen gitu ya dengan kejujuran kita dimanapun kita berada. Ketika kehidupan semua orang selalu diliputi dengan kejujuran, itu nantinya akan membuat suatu kebiasaan yang akan tercermin menjadi sifat, kemudian watak dan karakter yang jujur itu sendiri. Dan nanti kalau diteliti demikian rupa, itu akan benar-benar terlihat. Ketika kita jujur, kita akan bersinar. Kita akan bisa menatap mata dengan keberanian. Kita akan bisa dengan segala ekspresi tubuh kita bisa mengatakan bahwa kita benar-benar telah menjalani kehidupan kita dengan jujur. Nggak ada lagi yang ditutup-tutupi. Nggak perlu malu dengan diri kita sendiri. Nggak ada yang namanya ciut hati. Karena kita sudah berusaha untuk jujur. Dan tidak perlu takut ya. Kita nggak usah takut ketika kita orang yang jujur. Ya, jadi tadi kita sudah belajar banyak hal ya sahabat semuanya tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan kita. Karena kejujuran yang
selalu berusaha untuk kita terapkan dan kehidupan kita, itu akan menolong kita untuk dapat lebih bahagia. Kaitannya ya, terkait sekali dalam hidup kita. Kalau kita jujur, kita akan menjadi lebih bahagia karena kita akan lebih nyaman dalam melakukan semua aktivitas kita tanpa harus menutup-nutupi segala sesuatunya, tanpa harus menjadi orang lain, tanpa harus ini itu dengan banyak dalih dan alasan itu tadi ya. Kita bisa menjadi diri kita yang sebenarnya karena kejujuran yang kita miliki dan selalu kita usahakan dimanapun kita berada. Dan ingat, kejujuran itu tadi sangat berkaitan dengan kepercayaan. Ketika kita jujur, kita menjadi orang yang layak dipercaya oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Ya, jadi selalu stay tune terus dengan Bung Edi Official, Bung Edi Official Channel ya. Karena di sini pastinya kita akan selalu bersama-sama belajar ya banyak hal, khususnya agar kita bisa menjadi versi terbaik kita. Seperti episode sekarang kita belajar tentang kejujuran dan kaitannya dengan kepercayaan. Jadi kalau Anda ingin dipercaya oleh lebih banyak orang, berusahalah menjadi jujur dimanapun kita berada. Ya, terima kasih sahabat semuanya. Tetap stay tune terus di Bung Edi Official Channel karena pastinya akan ada banyak informasi yang akan menolong kita untuk selalu menjadi orang yang lebih baik. Ya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda, siapapun itu. Terima kasih.